Halo, selamat pagi teman-teman. Yeay, mantap. Kita bertemu lagi di Putra Forex di sini. Sekarang hari Selasa 10 September 2024. Mantap. Oke. Ya. Kita bahas area kita kemarin dan nanti saya akan sedikit mengasih tahu hal-hal penting. Dan nanti saya rekomendasikan ada YouTube yang saya tonton keren, itu membantu teman-teman untuk lebih tahu lagi cara untuk trading for living. Saya sadar di sini teman-teman, kelemahan saya itu sedikit susah untuk menyampaikan dengan kata-kata yang bagus, jadi saya akan memberikan teman-teman video yang mungkin teman-teman bisa tonton. Jadi kan kita harus saring video-video di YouTube itu banyak yang bagus, tapi kita harus benar-benar bisa memfilter atau menyaring di mana itu yang menurut teman-teman itu benar atau salah. Jadi nanti coba kita bahas. Itu bagus sekali, saya barusan nonton. Jadi sudah saya sering sampaikan di video saat saya chatting di dulu itu, saya sudah pernah bilang trading for living itu bisa, tapi tidak semua orang bisa, karena banyak sekali faktor. Kalau kita tidak punya modal yang cukup, dan kalau kita punya modal yang cukup tapi kita harus membiayai biaya untuk hidup kita itu lebih masih mengambil dari modal trading kita atau investasi kita, itu juga akan susah. Setidaknya kita harus punyai, kan saya juga sering bilang masalah kalau kita buka bisnis kita harus mempunyai dana cadangan buat membackup, dan kalau tidak punya dana cadangan setidaknya kita punya pekerjaan lain untuk bisa tidak mengganggu balance kita di waktu trading. Jadi saat tradingnya kita terjadi saat loss seperti ini teman-teman, kita di bulan ini kan saya masih loss di trading ini. Jadi sembari menunggu kita profit itu kan, jadi kita tidak mengotak-atik dana kita gitu teman-teman. Kita masih aman, masih tenang. Saat loss kita masih tenang karena kita masih mempunyai balance atau masih mempunyai pendapatan lain untuk hidup kita, untuk kebutuhan kita. Jadi psikologi kita itu aman. Jadi kalau kita balance-nya itu press dan kita tidak punya dana cadangan lain, kita tidak punya pemasukan uang di pekerjaan lain, kita hanya fokus di trading. Saat loss seperti ini ya kita susah, kita akan terganggu psikologinya, ya kan gitu. Jadi untuk trading for living itu mudah, tapi tidak semua orang bisa. Karena kenapa? Karena tidak semua orang itu mempunyai balance yang cukup, karena tidak semua orang itu tidak dipungkiri trading itu kita harus mempunyai modal yang cukup, dan kita harus mempunyai spare pekerjaan lain juga loh. Kecuali kalau kita sudah mempunyai modal yang cukup dan kita sudah spare money dan tradingnya udah lama, ya aman-aman saja gitu loh. Seperti saya kan, saya emang fokus di trading karena kemungkinan saat saya bulan ini masih loss seperti ini, saya tuh tenang teman-teman, saya tuh aman aja ya. Kenapa ya? Karena saya masih mempunyai uang atau spare tabungan untuk hidup saya gitu teman-teman. Di sini nanti saya tunjukkan videonya. Sekarang kita bahas dulu. Kemarin ada di Euro JP teman-teman. Euro JP ini kita cancel. Nah, kalau teman-teman itu benar-benar tergantung di trading, saat ada setup kita loss dan belum ada setup lagi, itu akan terganggu psikologi kita teman-teman. Tapi kalau
kita mempunyai cadangan pekerjaan lain, pemasukan lain, uang lain, itu kita akan tenang dan akun kita akan grow karena kita juga bisa compounding juga, ya kan. Itu jadi tidak semata-mata teman-teman deposit lalu bisa trading for living, itu enggak. Itu teman-teman, apalagi teman-teman yang misal ya teman-teman itu tidak bekerja terus mempunyai tabungan hanya 10 juta, lalu teman-teman memasukkan 10 juta itu di akun trading, mau di trading forex, trading crypto, atau diinvestasikan di saham, dan berharap itu cuan, itu akan sangat susah teman-teman. Kenapa ya? Karena di saat seperti ini, saat kondisi market lagi tidak mendukung kita, tidak memberikan profit kita akan melihat balance kita akan turun, dan besok kita akan butuh uang untuk keperluan kita tidak punya uang lagi, kita akan ambil sisanya untuk hidup kita, jadi kan berkurang teman-teman. Itu, dan kalau melihat uangnya turun di trading, nanti psikologi kita terganggu, lalu kita mencari-cari area, lalu akal sehat kita sudah tidak dipakai, kita pakai gebel-lotan besar berharap harga bisa memberikan profit untuk menutup kerugian kita, dan nanti pada akhirnya itulah yang membuat kita hancur dan membuat margin call gitu tuh. Kalau teman-teman trading itu masih tidak tenang, berarti risk teman-teman itu juga masih kegedean gitu. Oke, langsung di EuroGP kita cancel teman-teman, areanya sudah keluar, lalu saya mau pindah areanya di bawah. Saya mau pindah areanya di sini, yang bawah ini. Yang atas saya cancel. Oke. Kita pindah areanya. Lalu kita tambah 7. Oke, nah ini area kita yang baru di EuroGP teman-teman. Ya, gitu teman. Jadi kalau video nanti saya share tuh itu bagus teman-teman, bisa pelajari itu. Oke, next di NCDJP kita cancel, areanya sudah terlalu jauh, ketinggalan MA200 nya. Jadi JPY juga kita cancel teman-teman. Oke, dan habis. Jadi hari ini tidak ada area lagi, masih ada area EuroJPY yang baru, kita pindah areanya, ini EuroJPY valid areanya. Jadi oke, mantap ini. Dan ya, saya mau coba tunjukin teman-teman bisa tonton sendiri nanti ya, bisa buka aja di YouTube. Nah, teman-teman bisa di Akademi Crypto ini, cara mendapatkan 1 juta pertama di Crypto. Ini menurut saya bagus teman-teman, buat teman-teman, coba kita dengarkan. Di titik itu dan sekarang ada di titik ini. Jadi tanpa basa-basi ya, kita langsung akan membahasnya. Pertama adalah pahami pentingnya memiliki active income. Saya tahu di sini beberapa teman-teman ini memiliki fantasi hidup dari trading atau living from trading. Tapi teman-teman juga harus memahami bahwa living from trading itu tidak akan pernah bisa terjadi kalau teman-teman, satu, nggak punya active income, dua, juga tidak memiliki Aku minum 1 kaleng kemudian. Nah, di sini tuh kita bisa ambil teman-teman. Active income itu berarti kita mempunyai dana cadangan lainnya. Kita dengan kita bekerja atau kita masih punya tabungan, jadi itu untuk membackup kita gitu loh teman, biar kita tidak terganggu gitu loh, biar aman jadinya. Setiap hari. Oke. Rasakan kemurniannya. Teman-teman bisa dengarkan ini, bagus. Ini cinta-cintaku sama cowok-cowok yang ada lain. dana cadangan untuk hidup ya beberapa tahun atau beberapa puluh tahun ke depan. Karena itu hanya akan menjadi fantasi ketika teman-teman harus bayar tagihan, kemudian harus makan, ya, harus bayar sewa kontrakan dan lain sebagainya, tapi market nggak menentu.
Yang ada teman-teman justru rusak psikologisnya dan bukannya untung, jadinya malah buntung. Jadi nggak ada istilah ya, oke saya mau fokus kripto, saya mau keluar dari pekerjaan saya. Itu 100% asumsi yang salah. Yang ada teman-teman harus perbanyak aktif income-nya, naik jabatan, dapat bonus ya, tinggiin gajinya supaya apa? Teman-teman punya lebih banyak income untuk mendukung ya portofolio yang teman-teman miliki. Karena teman-teman naik berkali-kali lipat ya. Jadi modal 30 juta itu saya depositkan ke Indo. Situ saya udah mulai ya memiliki yang namanya fleksibilitas dari portofolio yang saya berkembang. Tapi kalau pertama teman-teman ini modalnya kecil, oke, tapi langsung hantem ke sesuatu yang memiliki risiko tinggi, bisa aja teman-teman kehilangan semuanya dulu. Ya memang kita harus agresif, tapi agresif itu juga harus terukur. Kalau modalnya awal masih kecil, kamu pukul di play yang kurang confident. Nah, teman-teman coba bisa tonton video itu sendiri di rumah, coba ditonton. Nah, itu menurut saya edukasinya sangat menarik teman saya benar. Jadi emang wajarnya itu seperti itu teman-teman. Saya berulang kali kemarin sudah bilang seperti itu. Kelemahan saya hanya saya menyampaikan dengan bahasa saya yang mungkin teman-teman tidak paham, tapi ada video lain yang dia memang proper untuk menjelaskan seperti itu. Itu teman-teman coba pelajari saja. Jadi ya sangat sebenarnya tidak mustahil teman-teman. Kalau ada input pasti ada output. Kalau teman-teman ingin mendapatkan hasil yang besar, kita harus diimbangi dengan modal yang besar gitu teman-teman. Kan saya juga sering bilang seperti itu. Jadi yang terpenting itu mindsetnya yang benar. Tidak usah kita cari strategi yang aneh-aneh. Tanamkan mindset yang benar, modal yang benar. Nah itu nanti oke.